Selamat pagi Bu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Nesa Tampu Bolon, NIM 113200058. Saya Diana Serapitani Hasibuan dengan NIM 11320053. Nama saya Sophia Tambunan dengan NIM 11320048. Nama saya Heni Ernita Rumpan Gaul dengan NIM 113200044. Baiklah, adapun judul dari makalah kami adalah upaya peningkatan motivasi belajar di masa pandemi COVID-19, di mana untuk studi kasusnya adalah mahasiswa D3TI tahun 2020. Di sini ada kata pengantar makalah. Kemudian pada makalah ini terdiri dari 5 bab, di mana untuk bab pertama itu adalah bab pendahuluan, bab yang kedua adalah tinjauan pustaka, bab yang ketiga adalah metode penelitian, bab keempat adalah hasil dan pembahasan, serta yang terakhir bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Adapun abstrak atau gambaran ringkas keseluruhan makalah adalah saat ini dunia sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19 yang menyebar sangat cepat ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pembelajaran daring atau online menjadi pilihan yang tepat yang dapat diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia saat ini, yang disebabkan adanya wabah virus COVID-19. Penyebaran ini juga diterapkan oleh mahasiswa Diploma 3 Teknologi Informasi di Institut Teknologi Del sejak menempuh perkuliahan tahun 2020. Banyak persoalan yang dihadapi mahasiswa selama pembelajaran daring. Di antaranya kondisi lingkungan belajar mahasiswa yang tidak kondusif, baik dari jaringan, lingkungan belajar, dan dari rumah masing-masing. Keberhasilan dalam proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 memiliki hubungan yang sangat erat dengan motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa. Motivasi belajar yang tinggi dipengaruhi juga oleh keadaan mahasiswa, lingkungan belajar mahasiswa, keadaan yang dihadapi, turut berpengaruh atas naik turunnya motivasi. Upaya peningkatan motivasi belajar mahasiswa juga turut serta peran dari faktor eksternal antara lain dosen dan orang tua. Untuk kata kunci dari makalah ini ada COVID-19, motivasi belajar, dan pembelajaran daring. Adapun latar belakang dari makalah ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit wabah COVID-19. Pemerintah segera memutuskan kebijakan social distancing dan work from home setelah ditemukannya pasien COVID positif COVID-19. Kebijakan tersebut mengakibatkan perubahan situasi hingga menyebabkan berbagai bidang seperti industri, perkantoran, pendidikan, hingga pemerintahan menyesuaikan diri dalam pelaksanaan kegiatannya. Institut Teknologi Del adalah salah satu perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di seluruh fakultas dan program studi di Institut Teknologi Del. Demikian juga dengan program studi D3 Teknologi Informasi yang ikut serta menerapkan pembelajaran daring. Proses pembelajaran daring dilakukan menggunakan beberapa platform antara lain CIS atau Campus Information System, e-course, Zoom, WhatsApp, dan lainnya. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan perencanaan yang matang dari seorang dosen dan motivasi belajar yang kuat dari mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh sering dituntut untuk lebih termotivasi karena lingkungan belajar biasanya tergantung pada motivasi belajar dan karakteristik yang berkaitan dengan rasa ingin tahu dan pengaturan diri untuk melibatkan proses pembelajaran. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa, antara lainnya adalah motivasi belajar, keadaan ekonomi, serta letak geografis yang mempengaruhi jaringan. Untuk rumusan masalah, kami menemukan 3 rumusan masalah. Untuk yang pertama adalah apa saja kendala yang dialami mahasiswa di 3TI dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, siapa saja yang berperan dalam melakukan upaya peningkatan motivasi belajar mahasiswa di 3TI di masa pandemi. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di 3TI di masa pandemi.
Adapun tujuan dan manfaat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, yang pertama adalah untuk mengetahui kendala yang dialami mahasiswa D3TI dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa D3TI dari segi internal maupun eksternalnya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam peningkatan motivasi belajar mahasiswa D3TI di masa pandemi. Adapun untuk bab 2-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab 2 dari jurnal ini yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada deskripsi teori, ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah salah satu metode yang saat ini digunakan di masa pandemi, di mana proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi dengan memanfaatkan jejaring internet sebagai sistemnya. Pernyataan definisi ini diambil dari referensi Legajir tahun 2021. Kemudian yang kedua itu ada motivasi belajar. Motivasi adalah perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai dengan dorongan yang berasal dari diri seseorang untuk mencapai tujuan. Dorongan dan reaksi-reaksi usaha yang disebabkan karena adanya kebutuhan untuk berprestasi dalam hidup. Sedangkan untuk motivasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan hasil belajar peserta didik, di mana hal ini yang menjadikan perilaku untuk bekerja atau belajar dengan penuh inisiatif, kreatif, dan terarah. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan teman yang lain. Pada bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kami adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu karena penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana upaya atau cara yang dilakukan setiap peranan dalam studi ini seperti mahasiswa, dosen, orang tua dalam peningkatan motivasi belajar. Setiap individu ini memiliki cara yang berbeda dalam peningkatan motivasi belajar. Setiap individu ini memiliki cara yang berbeda dalam peningkatan motivasi belajar mahasiswa. Maka dari itu, dengan metode penelitian kualitatif, setiap orang dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas dan terbuka. Dengan begitu, pada proses menganalisis data, dapat dilihat kesamaan pendapat ataupun hasil yang paling efektif yang didapatkan dalam proses pengumpulan data. Kemudian, instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif ini menggunakan human instrument yang menetapkan fokus penelitian. Memilih informasi sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Kemudian sumber data yaitu didapat dari dua, data primer dan data sekunder. Pada data primer, penelitian ini berupa data pokok yang dijadikan sebagai objek kajian, yaitu berupa data dari lapangan, hasil wawancara dengan mahasiswa, dosen, orang tua, maupun pembina asrama. Data yang diperoleh berupa informasi terhadap proses pembelajaran secara online, kendala yang terjadi, serta upaya yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, data sekunder. Dalam penelitian ini berupa data pendukung lainnya, baik berupa buku-buku, software, maupun internet. Kemudian teknik pengumpulan data itu yang digunakan ada 3, observasi. Observasi merupakan suatu kegiatan mencari, mengamati, serta mencermati data untuk suatu tujuan tertentu. Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa D3TI Angkatan 2020 di Institut Teknologi Dell. Pengamatan dilakukan dengan cara observasi partisipasi, yaitu observasi berinteraksi dengan responden atau mahasiswa D3TI 2020 dan mengamati kegiatan melalui pengalaman penulis selama menjalani pembelajaran langsung di kampus. Yang kedua yaitu wawancara.
Hal-hal yang diperoleh dari wawancara ini berupa bagaimana pendapat masing-masing narasumber tentang topik yang disediakan dengan mengutarakan pendapat secara bebas atau terbuka. Kemudian yang ketiga, studi dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi dokumentasi data-data mahasiswa D3TI 2020 seperti peningkatan prestasi, absensi, maupun tingkat kompetisi mahasiswa. Kemudian teknik analisis data penelitian. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Pada bagian hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa D3 Teknologi Informasi 2020 Institut Teknologi Del. Jumlah mahasiswa D3 TI 2020 yaitu 53 orang yang terdiri 29 laki-laki dan 24 perempuan. Deskripsi data dari variabel motivasi belajar diperoleh dari angket yang terdiri dari 5 butir pernyataan yang diisi oleh sampel sebanyak 7 siswa. Butir pertanyaan dibuat dalam bentuk kuesioner. A. Kendala atau masalah yang dihadapi oleh mahasiswa D3TI 2020 selama pembelajaran daring, yaitu pertama, kondisi jaringan internet yang kurang memadai, kedua, kondisi lingkungan yang tidak kondusif, ketiga, sulitnya pengendalian diri, keempat, banyaknya tugas yang diberikan terlalu berat dan metode pengajaran pembelajaran masih kurang baik, dan yang terakhir, kurangnya komunikasi dan berdiskusi dengan teman. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh mahasiswa D3TI 2020 untuk mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi. Pertama, membuat metode belajar yang menarik. Kedua, mencari tempat yang memiliki akses jaringan yang lancar dan lingkungan yang nyaman. Dan yang terakhir, berdiskusi dengan teman melalui platform Meet, Zoom, Discord, dan platform lainnya. Selanjutnya, yang dilakukan oleh D3TI 2020 terhadap masalah-masalah yang dihadapi selama pembelajaran daring, yaitu pertama, mencari referensi pembelajaran, mengikuti perkuliahan, dan yang terakhir, belajar dengan giat dan teman. Selanjutnya, dosen berperan dalam memotivasi belajar, seperti memberi motivasi dan meningkatkan kualitas pengajaran dalam menjelaskan materi. Selanjutnya, orang tua berperan dalam memotivasi belajar, seperti orang tua berperan dengan memberikan semangat kepada anak, mengontrol waktu belajar anak, dan memantau perkembangan nilai akademik anak, dan yang terakhir memberikan nutrisi dan gizi yang baik agar badan tetap sehat dan fit. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan yang artinya dipengaruhi oleh kondisi fisiologis dan psikologis. Menurut Syamsu dalam skripsi Rima Rahmawati, motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal dibagi dengan dua, faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang berasal dan mempengaruhi dari tubuh seperti nutrisi, kesehatan, dan fungsi-fungsi fisik, terutama panca indera. Yang kedua, fakta psikologis. Fakta psikologis merupakan faktor yang berasal dari psikis atau kesehatan mental siswa. Faktor ini menyangkut kondisi rohani siswa. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan siswa seperti guru, teman, atau orang tua, dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan di atas, faktor-faktor yang dapat memotivasi belajar dapat berasal dari diri siswa sendiri, seperti kondisi jasmani dan rohani. Sedangkan faktor lainnya yaitu dari luar seperti lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab kelima yaitu adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa melalui proses pembelajaran daring di Institut Teknologi Del, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Dapat dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah berasal dalam diri mahasiswa.
Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri mahasiswa itu sendiri, seperti dari dosen maupun orang tua. Dalam upaya peningkatan motivasi belajar mahasiswa, dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, membuat jadwal belajar. Yang kedua, membuat situasi belajar yang menarik. Kemudian menggunakan jaringan yang baik. Kemudian motivasi serta dukungan dari dosen dan orang tua dapat menjadi acuan mahasiswa dalam meningkatkan motivasi belajar. Demikianlah hasil presentasi dari paparan makalah kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.